Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2D akan membahas perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Soekarno. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada IKD Ega Priyananta nomor absen 12, IMADE Agus Arya Wiranata absen 13, dan KD Indah Cahyarani absen 25. Yang pertama, Asian Games keempat diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962 dan diikuti dengan penyelenggaraan Games of the New Emerging Force atau GANEFO. Asian Games keempat berlangsung dari 24 Agustus hingga 4 September 1962. Asian Games keempat ini merupakan prestasi tertinggi Indonesia dalam gelaran Asian Games. Namun Indonesia mendapat hukuman dari International Olympic Committee atau IOC karena tidak mengundang Israel dan Taiwan. IOC menangguhkan keanggotaan Indonesia dan Indonesia tidak diizinkan mengikuti Olimpiade 1964 di Tokyo. GANEFO. Gagasan GANEFO muncul di Istana Merdeka pada 3 September 1962, sehari sebelum upacara penutupan Asian Games keempat. GANEFO merupakan pesta olahraga yang digagas Presiden Soekarno sebagai tandingan Olimpiade. GANEFO bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kebanggaan, dan semangat revolusioner. GANEFO diselenggarakan di Jakarta pada pertengahan November 1963 dan akan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Yang kedua, politik mercusuar adalah kebijakan politik Soekarno pada tahun 1960-an yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dari negara-negara baru merdeka di dunia melalui kebijakan ini. Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai poros yang dapat menerangi jalan New Emerging Forces atau NEFO dan menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju yang memiliki landmark. Proyek ini disebut sebagai proyek mercusuar untuk mempersiapkan penyelenggaraan GANEFO atau Games of the New Emerging Force sebagai tandingan Olimpiade dan Asian Games tahun 1962. Mimpi Soekarno pun terwujud dengan berdirinya berbagai bangunan-bangunan megah yang syarat akan romantisme revolusi Indonesia seperti Monumen Nasional atau Monas, Komplek Asian Games di Senayan, Jembatan Semanggi, Pusat Perbelanjaan Sarinah, Masjid Istiqlal, Patung Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan lainnya. Proyek-proyek mercusuar pada era Soekarno memiliki tujuan untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Yang ketiga ada kebijakan kesehatan. Kesehatan menjadi aspek penting dalam satu dekade kedaulatan Republik Indonesia agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat luas. Dr. Johannes Leimena dan Abdul Patah merumuskan program yang dikenal dengan Bandung Plan. Konsep Bandung Plan adalah sistem pelayanan kesehatan yang memperkenalkan pentingnya aspek kuratif atau pengobatan dan preventif pencegahan secara bersamaan. Bandung Plan juga sebuah sistem yang membuat sebuah klinik atau pusat kesehatan yang menjangkau kecamatan hingga pedesaan di Bandung. Konsep ini kemudian menjadi inspirasi bagi pemerintahan Indonesia setelah merdeka demi memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Wongso Negoro dan Menteri Agama Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Perubahan tersebut meliputi: yang pertama adalah pelajaran pendidikan agama diberikan pada sekolah rendah dan lanjutan yang dimulai pada siswa kelas 4 maksimal 2 jam per minggu. Yang kedua, pada siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah rakyat, pemakaian bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia diterapkan sejak kelas 1 sekolah rakyat sampai ke perguruan tinggi. Yang keempat, bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yaitu beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem lama warisan Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak 1951. Sekian materi dari kelompok 2D, terima kasih.